Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa ketika 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mau fokus kepada Tuhan. Kita tanggalkan apapun itu yang ada di pikiran kita. Kita mau bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, saya datang hari ini, saya ingin memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Berkati saya Tuhan, supaya apapun yang saya datang, saya dengar, saya bisa ambil itu untuk menjadi perenungan saya, dan saya bisa melakukan dari hari lepas hari. Karena ada firman berkata, kalau kita hanya dengar saja tanpa melakukan, itu tidak akan membuahkan apa-apa. Mari kita fokus, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia dalam kebenaran. Kita bernyanyi bagi Dia. Ada tempat yang mulia. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah
Mari kita angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang kepada Tuhan bahwa oleh darahnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kami percaya bahwa kuasa salib Yesus telah memulihkan kami di dalam tempat ini. Kami percaya, kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Yesus. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami alaskan itu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Katakan di sebelah kanan kiri Bapak Ibu, bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, burung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh,
Haleluya. Kita mau bilang bahwa oleh darah anak domba kita diselamatkan. Silakan duduk kembali. Kini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tetapi sebelum itu mari kita siapkan diri kita. Kita mau ada dalam penyembahan untuk Dia. Yesus, ini hidup kami, pakailah hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir.
lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kegagalanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Engkau Tuhan telah pimpin kami, juga Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, segenap hati kami, segenap hidup kami rindu selalu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang membawa kesembuhan, firman-Mu yang menjadikan jalan keluar bagi setiap masalah kami, firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap Tuhan aktivitas kami Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang Kau telah siapkan Tuhan pada siang hari ini. Biarlah dengan urapan yang baru Tuhan mengalir Tuhan atas hamba-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mendengar, melakukannya Tuhan dan berbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Puji Tuhan ya, siang ini kita kembali sama-sama ibadah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh gereja dan gembala setempat ya. Setelah 2 minggu lalu gagal kesini ya. Kena jalur neraka katanya itu. Padahal saya udah sampai Season City habis khotbah di situ ya. Kesini paling juga 10 menit ya. Mau muter balik itu butuh 2 jam ya. Tapi hari ini kita lewat tol aja biar aman ya. Saya udah booking helikopter tadi kalau sampai batal tuh. Chief ini yang bayar tuh. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan pada siang ini. Pada banjir nggak? Rumah banjir nggak? Hari ini ada satu lagi khotbah. Saya gagal tadi pagi ya. Di daerah Cengkareng tuh. Banjir juga. Jadi pagi-pagi dikasih info, Pak banjir Pak, mobil nggak bisa lewat. Ya udahlah, cancel lah. Jadi ya puji Tuhan, hari ini bisa kesini ya. Oke, kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Saya mau kasih judulnya 5M ya, dari membaca hingga bisa menikmati firman Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan kembali ke firman Tuhan di tengah gonjang-ganjing dunia hari ini ya. Amerika lagi ngebom Iran lah, bikin kacau di Venezuela lah, dan lain sebagainya. Sehingga hari ini khotbah-khotbah akhir zaman kembali muncul ya. Dan pendeta-pendeta yang kaleng-kaleng suka kenabi-nabian dan nubuat-nubuatan mulai muncul-muncul lagi di mana-mana tuh. Sampai ada pendeta mengkhotbahkan saham, mengkhotbahkan emas, dan lain sebagainya ya. Bukannya khotbah firman Tuhan malah jadi seperti financial advisor gitu. Saya sih ya sebetulnya kita anak Tuhan harus tahu kepada siapa kita mendengar ya. Saya nggak anti financial advisor, tapi kalau nubuat-nubuat lalu bicara keuangan, bicara masa depan, pakai firman Tuhan, itu saya tuh kadang kasihan sama anak-anak Tuhan gitu ya. Mereka suka pengen cari tukang kuamnya, tukang ramal ya, ciamsi-ciamsi lewat firman Tuhan. Jadi kita jadi anak Tuhan jangan gampang ketipu lah ya. Peperangan tuh selalu ada. Bentar juga drum pasti selesai juga ngebom Iran tuh. Ujung-ujung dia mah duit, ujung-ujungnya tuh ya. Donald Trump tuh ujung-ujungnya duit aja. Pokoknya dia mah pebisnis aja yang jadi presiden. Nggak lepas jiwa bisnisnya. Karena udah skalanya presiden ya kan, kalau warung kopi caplok warung kopi gitu ya. Kalau negara kan presiden caploknya negara gitu aja. Nggak mungkin presiden caplok warung kopi kan, nggak mungkin ya. Jadi kita anak Tuhan jangan terlalu banyak kepengaruh sama segala macam nubuat yang aneh-aneh, sebab peperangan selalu ada, zaman silih berganti, pemimpin naik dan turun, tapi firman Tuhan tetap sama dan kekal, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, 5M ini dari membaca hingga menikmati firman Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-103 sampai 104. Firman Tuhan katakan, baca sama-sama ya. 2, 3. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Jadi firman Tuhan itu manis, kita harus bisa menikmati janji Tuhan. Kalau enggak kita enggak akan betah. Kenapa orang jadi enggak concern dengan firman Tuhan, enggak baca Alkitab, enggak mau merenungi firman Tuhan? Ya sebab dia enggak bisa mengecap manisnya firman, enggak pernah bisa
merasakan berkat daripada firman Tuhan. Pemazmur katakan, janji Tuhan itu manis, lebih daripada madu bagi mulutku. Karena apa? Karena pengertian itulah yang kita nikmati ya. Bukan kita nikmati Alkitab, nikmati ayat dan seperti hal-hal yang aneh, tapi kita mendapatkan sebuah pengertian. Nah, pengertian itulah sebenarnya yang manis buat kita, manis buat jiwa kita, sehingga oleh karena pengertian itu membuat kita jadi benci segala jalan dusta. Kita jadi jalan di jalan yang benar. Karena kita paham firman, kita ngerti firman, kita nikmati firman, kita benci segala jalan dusta. Makanya pendeta yang pakai firman berdusta, buat saya itu keterlaluan banget sih ya. Kelewatan tuh. Ada satu pendeta, saya nggak mau sebut nama Anda tahu lah. Saya tuh suka sengaja mencatat pendeta yang suka kasih nubuat-nubuat gitu loh. Mungkin jemaat lupa ya, karena saya orang belajar, jadi sekarang suka catat dan saya rekam dan saya simpan di handphone saya. Ini pendeta nubuat apa sih gitu kan. Ada pendeta nubuat tahun lalu katanya kekayaan maritim akan kembali ke Indonesia. Kita akan nikmati kembali kekayaan laut Indonesia. Tahun lalu dia nubuat, sampai hari ini masih berantakan laut Indonesia tuh. Masih berantakan sampai sekarang tuh. Jemaatnya puluhan ribu saudara. Tapi kan orang kadang-kadang ya dengar sekali pulang lupa gitu loh. Jadi mungkin majority orang nggak ngeh apa yang dia nubuatin. Padahal kalau kita kembali ke Alkitab ya, kalau ada pendeta berani nubuat dan nggak terjadi, ya itu nabi palsu loh. Nggak main-main loh firman Tuhan. Itu hukumannya mati kalau zaman perjanjian lama itu tuh. Kalau ada nabi bernubuat pakai nama Tuhan nggak terjadi, itu hukumannya mati. Makanya jangan gampang-gampang melempar nubuat dan pakai nama Tuhan. Apalagi untuk menyampaikan dusta dan mengambil keuntungan dari jemaat. Wah itu bahaya banget tuh. Tapi ya kadang-kadang jemaat juga ya udahlah cincai gitu ya. Nggak terjadi ya sudahlah. Ada lagi nih pendeta yang ex-dukun lah, saya nggak mau sebut nama juga ya. Dia cerita tahun lalu katanya ada bisnismen datang sama saya. Temennya mau beli saham katanya. Dia bilang jangan beli saham, tunggu sampai tahun depan. Tahun ini maksudnya. Sampai bulan 3 baru kamu beli. Tanya, udah ketawa tuh ya. Udah ketawa bos kita ini. Yusuf bulan 3 ini saham anjlok, kripto anjlok, segalanya anjlok saudara gitu loh. Longsor semuanya tuh. Banyak orang lewati Natal ke Labu, Sincia ke Labu, bentar lagi Lebaran ke Labu nih. Betul gak sih? Iya kan? Jadi saya lagi deteksi dia punya nubuat apa. Nah dia bernubuat lagi nih. Tahun ini inflasi, deflasi jalan sama-sama. Lalu nubuat lu tahun lalu gimana? Gitu. Nubuatan tahun lalu kamu gimana? Harus bisa mempertanggungjawabkan dong. Kalau dia bilang jangan beli saham dulu katanya, beli tahun depan, bulan Maret katanya, baru beli saham. Terus kalau saya kenal sama dia pribadi, saya mau tanya, lu all in apa enggak? Jual ginjal enggak gitu kan? Kalau tahu Maret naik, kan kita jual semuanya ya enggak? Jeblosin aja semuanya, all in gitu kan? Tapi kalau you cuma ngomong bulan Maret naik, lu nggak beli, berarti lu kan cipoa aja. Lu cuma suruh orang aja gitu kan. Kalau saya yakin sesuatu, ya saya lakukan. Kalau dia yakin dari Tuhan, apalagi dari Tuhan. Bulan Maret naik katanya semua, jangan beli dulu. Ya gimana, kalau dia sendiri nggak beli kan nipu ya. Ya mungkin aja nanti naik, mungkin aja naik gitu ya. Tapi naik dari mana dulu, udah longsor berapa puluh %. Apakah akan kembali ke all time high BCA Ceban, bisa nggak Pak? Kita apa off the record lu Pak. Kalau Bapak bilang ya saya all in Pak. Jual nama. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mendapatkan sebuah pengertian supaya kita tidak berdusta atas firman Tuhan dan gak gampang didustai pakai firman Tuhan. Baru kita bisa berjalan. Firman Tuhan ini katakan jadi pelita buat kaki kita dan menerangi jalan hidup kita. Firman Tuhan ya, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita paham firman dengan baik dan kita menikmati kuasa firman setiap hari, maka ya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi pelita buat kaki kita dan menerangi jalan hidup kita. Ada sebuah kutipan bilang begini, a Christian who does not know the Bible cannot be a Christian. Ya, orang Kristen yang tidak tahu Alkitab, ya tidak bisa menjadi orang Kristen. Agama sih bebas-bebas aja ya. Tapi orang yang beragama Kristen belum tentu imannya Kristen, belum tentu
pola pikirnya Kristen, belum tentu kehidupannya sejalan dengan value-value atau nilai-nilai kekristenan. So gimana caranya supaya kita bisa be a Christian, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, luar dalam, bukan cuma KTP doang, tapi jiwa dan roh kita juga Kristen, ya back to the Bible ya. Kita harus tahu kita punya Alkitab. Ada sebuah survei, 82% orang di gereja bisa mendengar khotbah tapi tidak tahu benar apa salah khotbahnya. Benar apa enggak coba? Kalau ada, ini kan kita 1.000 orang nih ya, biar yang online tahu nih. Jadi Iktus Community di Pantai Mutiara udah 1.000 jemaat hari ini. Dengan iman ya. 82% artinya kalau dari 1.000 jemaat itu 820 orang yang dengar firman tidak tahu ini firman benar apa enggak. Pokoknya pendengar yang baik, tapi bukan penguji yang baik. Pendengar yang baik, tapi nggak tahu ini benar, apa salah. 82% tuh, ini bukan angka yang menyenangkan ya. Ini angka yang berbahaya, artinya dari 100 orang, cuma 18 orang yang bisa bilang, oh ini benar, oh ini salah, oh ini Alkitabiah, oh ini nggak Alkitabiah, oh ini sejalan sama firman Tuhan, oh ini melenceng dari firman Tuhan tuh. Makanya tugas kita pembicara di mimbar sebenarnya adalah melatih pendengar Anda sekalian untuk bisa menguji. Tahu apa yang benar, apa yang salah. Sama kayak seorang guru, kalau setelah setahun anak saya belajar di sekolah, tapi dia masih nggak tahu ini apa itu apa, berarti dia datang tiap hari ke sekolah tapi nggak belajar apa-apa. Kalau sampai lulus, pasti bodong nilainya. Sama kayak jemaat, tiap minggu datang ke gereja, tapi kalau datang begini, pulang begini setelah 10, 20, dan 30 tahun masih seperti yang dulu, nggak ada perubahan, berarti we do not learn anything. Rajin sih rajin, dan banyak orang cukup puas dengan rajin ke gereja. Padahal iblis tidak keberatan orang rajin ke gereja, sama kayak orang rajin ke sekolah, selama dia nggak belajar apa-apa, buat iblis ini bukan siapa-siapa. Karena firman Tuhan itu pedang, ada amin? Dari sekian banyak senjata rohani, semuanya defensive weapons untuk bertahan. Ketopong jaga kepala, baju jaga badan, sepatu jaga kaki. Hanya satu yang bisa untuk menyerang, yaitu pedang. Dan firman Tuhan adalah pedang roh. Iblis hanya takut kalau kita punya firman Tuhan. Sebab dia pun pakai pedang dengan cara yang salah. Kita pakai pedang dengan cara yang benar. Paling susah kalau iblis pakai firman Tuhan sebagai pedang untuk serang kita, sementara kita nggak punya pedang yang lain untuk balik serang dia. Maka anak Tuhan banyak jadi korban khotbah, korban hamba-hamba Tuhan, korban daripada ajaran-ajaran yang mungkin tidak benar ya. 82%. Makanya hari ini mari kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Amin? Oke. Nah, saya kasih prinsip 5M, ini adalah cara yang sangat sederhana banget ya. Bagaimana kita bisa mulai mengikuti prosedur firman Tuhan, bisa menjadi realita dalam setiap hidup kita. Yang pertama adalah membaca. Dari 5M, M yang pertama apa? Membaca. Dari sekian ribu jemaat yang hadir hari ini, berapa orang yang udah baca Alkitab selesai? Angkat tangan. Coba kita putar kameranya. Baca Bapak Ibu sekalian ya. Baca. Kalau nggak baca kita nggak tahu ada apa di situ. Saya umpamakan ya gini. Anda ke rumah makan nih, supaya setelah ini makan kan ya. Nanti kalau ke rumah makan ingat firman Tuhan. Saya pinjam bangku satu ya. Begini nih. Anggap kita ke rumah makan. Ini rumah makan nih. Kita lagi lapar, jalan-jalan gitu ya. Aduh makan apa ya, makan apa ya, makan apa ya. Itu ada makanan Sunda, itu ada Chinese food, itu ada makanan Vietnam, itu ada makanan Thailand, itu ada Jepang. Aduh makan apa ya, makan apa ya. Oh udahlah kita putuskan lah. Kita masuk di rumah makan Sunda gitu ya. Warung Kang Ebet misalnya gitu. Wah, waktu kita memutuskan masuk ke rumah makan Sunda, itu sama kayak kita memutuskan percaya Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen, agama itu ya kayak pilih rumah makan. Mau pilih agama apa ya pilih rumah makan aja. Saya bilang semua agama mah sama aja, pilihan manusia hak asasi ya. Sebab nggak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan kan. Nggak ada satupun rumah makan yang bisa bikin kenyang, betul apa nggak? Nggak bisa. Rumah makan nggak bisa bikin kita kenyang kalau kita nggak makan gitu loh maksudnya.
Sama kayak agama nggak bisa menyelamatkan, kecuali kita masuk dan makan yang benar di dalamnya. Jadi pilih agama itu kayak pilih rumah makan, Kristen, Katolik, Hindu, Bunda, Islam, kepercayaan, segala macam. Itu kayak mau makan Jepang kah, Korea kah, Vietnam kah, Thailand kah, Sunda kah, Indonesia kah, bebas aja. Dan kebetulan kita pilih warung makan Sunda gitu aja, jadi orang Kristen. Kita pilih satu agama Kristen, nah kita masuk dong, udah deh. Pilih rumah makan Sunda, nah kita masuk tuh. Setelah kita masuk, kita duduk, habis kita duduk, datanglah pelayannya, betul? Ketika datang pelayan, dia kasih apa? Menu. Dia kasih menu sama kita loh. Waktu kita dapat menu, itu sama kayak kita jadi orang Kristen dapat Alkitab. Menu harus dimakan, amin? Makan apa baca? Baca. Makan menu kita keselak saudara ya. Nah, yang pertama ini baca dong. Kita mau tahu ini rumah makan Sunda jual apa, ya menunya dibaca. Ada apa di dalam menu coba? Ayam goreng ya, pecel lele, karedok, apalagi sambal mangga, apalagi coba yang bikin kita lapar. Jengkol, petei. Nah, kan kita membaca ya. Dengan kita membaca, kita jadi tahu apa yang disediakan di rumah makan itu. Dengan kita membaca menu, kita tahu apa yang dia siapkan di situ. Dengan membaca Alkitab, kita jadi tahu apa sih yang Tuhan siapkan buat kita. Siapa di sini yang kalau masuk rumah makan dia baca sampai selesai, baru dia pesan? Nah itu tuh ya. Saya biasa gitu, saya suka ngecek jual apa aja sih, iseng aja dari awal sampai akhir. Dari halaman depan dia buka sampai halaman belakang tuh. Dari appetizer sampai minuman dia buka semua. Pengen tahu aja jualan apa, supaya milihnya mantap gitu ya. Jadi yang pertama kita mesti membaca, katakan 2, 3. Nah, bacalah Alkitab. Membaca aja gak bikin kita kenyang, paling gak kita tahu. Dengan membaca, kita belum menikmati sebetulnya. Tapi ada sebuah pengetahuan yang membuat kita beda bahwa apa yang ada di menu ini ada di rumah makan ini. Dan kita mesti belajar untuk percaya, jangan pesan yang gak ada gitu loh. Lihat di menunya, rumah makan Sunda ya sudah, jangan cari sushi. Jangan cari tom yum, jangan cari pho, jangan cari yang gak ada. Kenyang sih belum, tapi kita tahu kebenaran. Baca Alkitab, mungkin tumbuh sih belum, tapi kita tahu kebenaran. Makanya harus dibaca. Ada amin? Bacalah Alkitab ya. Saya udah baca 28 kali. Ya sebab saya pendeta, ya keterlaluan kalau pendeta nggak baca Alkitab ya Pak ya. Pendeta bacanya yang lain. Kita mesti baca, karena saya suka membaca, jadi saya baca. Bosan nggak? Terus terang aja, bosan. Tapi mesti baca tetap. Bosan sih bosan, namanya manusia ya. Gini nonton film aja 2, 3 kali, 4 kali kan bosan, ya nggak sih? Bosan lah. Tapi kan ada sebuah kebutuhan. Makan nasi bosan nggak? Bosan tapi makan tuh. Tetap makan kan? Minum air bosan nggak? Bosan, tapi tetap minum. Sebab ada sebuah kebutuhan. Begitu rasa butuh hilang, tandanya kita lagi demam. Tandanya kita sakit. Kalau udah baca, tiba-tiba nggak baca, perasaan nggak enak, mulai demam tuh. Itu tanda yang bagus. Daripada baca, nggak baca, bodo amat, nggak ada beda, udah mati jangan-jangan kita tuh. Jadi kita mesti punya sebuah pembeda dalam hati kita. Apakah saya baca tiap hari? Saya usahakan. Apakah pernah bolong? Bolong, terus terang aja. Ada momen-momen dimana saya nggak baca juga ada. Kalau lagi sibuk, nggak baca. Kalau lagi malas, masa pendeta malas sih? Namanya juga manusia ya nggak sih? Pendeta kan bukan super power yang selalu giat dan semangat. Enggak juga. Kadang-kadang merasa bosan itu ya. Saya bilang, mau baca. Saya lagi baca Kejadian hari ini. Kejadian 38, 39, 40, 41. Saya tuh udah hafal ceritanya. Bosan nggak? Bosan. Tapi sebab saya mau khotbah, saya mesti baca. Saya nggak berani khotbah tanpa baca. Saya nggak berani pelayanan tanpa baca. Makanya Tuhan, kalau engkau mau aku baca terus kasih pelayanan, kan gitu. Jadi saya mesti baca. Kalau saya mau ketemu orang, mau ngapain saya baca dulu. Kalau lagi santai, nggak ngapa-ngapain, nah itu kadang nggak baca tuh, saya kasih tahu.
Kalau hari ini santai nih istirahat di rumah, nggak ada khotbah, nggak ketemu orang, nggak golf, nyantai ya di rumah, paling jemput anak. Kadang-kadang suka nggak baca, makanya kita mesti tahu itu momen-momen yang nggak ada tantangan, kita bisa malas baca Alkitab. Makanya Tuhan sering kasih tantangan supaya kita kembali ke Alkitab. Amin. Bacalah 1 hari 4 pasal, itu setahun selesai. Kalau 1 hari 8 pasal, setengah tahun selesai. Kalau 1 hari 2 pasal, 2 tahun selesai. Kalau 1 hari 1 pasal 4 tahun, setengah pasal 8 tahun, seperempat pasal 16 tahun. Kadang-kadang yang nggak selesai-selesai sampai Tuhan datang. Jadi ya baca Alkitab, ada amin? Bukan sesuatu yang gimana banget kok. Ya, Alkitab ini bukan buku magic, bukan buku mistis. Yang habis baca tiba-tiba jadi gimana kitanya, enggak juga. Baca aja, itu tuh sebuah pengertian. Alkitab adalah informasi. Dari Allah menciptakan manusia di kitab Kejadian, Taman Eden, sampai kedatangan Tuhan yang kedua, milenial dan seterusnya. Itu tuh informasi yang kita mesti tahu. Supaya apa? Supaya kalau kita dengar orang khotbah, paling enggak kalau kita pernah baca Alkitab, itu Roh Kudus bisa ingatkan kita. Ini orang khotbah benar apa enggak? Kayak gitu loh. Mau dengar suara Tuhan? Ini khotbah duduk gak apa-apa, santai ya. Santai ya. Ada es jeruk. Nah, gimana sih cara kita dengar suara Tuhan? Jangan terlalu mengandalkan pendeta untuk, kita butuh pendeta buat didoakan. Kita mesti ke pendeta biar dinubuatkan. Itu sampai kapanpun Anda akan jadi budak pendeta. Saya ngomong atas sama pendeta ya Pak ya. Kita mah senang-senang aja kalau orang nurut sama kita loh. Bagi kalau duitnya datang terus ke kita, kita mah senang-senang amat gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh berdusta. Demi sebuah integritas saya harus sampaikan saudara. Kita ini pendeta bukan mediator. Nggak lewat saya nggak bisa. Mau ketemu Tuhan mesti lewat saya. Bisnis buka mesti saya yang doain. Kalau nggak sukses. Anak mau kawin kita yang screening. Kalau nggak diberkati. Wah kita jadi superpower. Kita jadi mediator. Padahal satu-satu mediator cuma Yesus. Kalau kita hamba Tuhan mau jadi mediator, kita jadi antikristus loh. Menyerupai Kristus. Mau ambil validasi Kristus untuk keuntungan diri kita. Yang begini-begini pasti banyak dustanya. Pasti banyak dustanya. Kalau nggak ada beban, nyantai aja. Khotbahkan firman Tuhan. You senang, you diberkati. You nggak senang, ya sudah. Diundang lagi khotbah, saya datang. Nggak diundang lagi, ya sudah. Karena kita nggak ada beban. Kita nggak cari keuntungan. Pokoknya dapatkan apa yang sewajarnya aja buat kita. Amin. Jadi jangan sampai jadi bagian 82% itu kalaupun ada di situ keluar dari situ supaya kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Nah, gimana cara kita dengar suara Tuhan? Itu seringkali dan selalu menurut saya belum pernah dengar suara Tuhan di kuping saya, belum tuh. Dan gak berharap juga dengar. Tapi yang seringkali jadi pengalaman adalah kalau Tuhan bicara itu ya Tuhan ingatkan apa yang pernah kita baca. Waktu kita baca Alkitab, baca nih. Gak paham, baca aja. Nanti tuh firman Tuhan masuk ke dalam jiwa dan roh kita. Tenggelam ke dalam hati nurani kita, ke dalam roh kita. Nanti begitu kita butuh sesuatu ya, itu akan muncul di hidup kita. Pernah alami gak? Dalam sebuah situasi tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah ayat yang entah kapan kita baca. Nah itu saya bilang itu yang dimaksud dengan suara Tuhan. Waktu baca mah gak paham, baca-baca aja. Saya aja 28 kali baca gak paham. Sekolah S3 banyak aja gak pahamnya, tapi baca aja. Sama kayak kita makan. Siapa yang tadi pagi udah sarapan? Udah buka puasa, sarapan. Siapa yang tadi pagi sarapan? Sarapan? Sarapan Pak? Makan apa tadi pagi? Bakso pakai apa? Kuah bakso sama sambal. Bakso, kuah, sambal. Pakai nasi nggak Pak? Pakai nasi. Wow, bakso, kuah, sambal, nasi, kerupuk. Pakai juga ya kerupuk. Saya bisa tahu Pak, pendeta, nabi, bisa melihat masa depan. Jangan gampang ketipu gitu-gitulah. Nasi, bakso, kuah, sambal, kerupuk. Wah, tadi pagi sarapan tuh Pak ya. Makan pagi ya, makan pagi. Nasi, bakso, kuah, sambal, kerupuk. Nanti siang apa lontong kah? Wah, lontong cap gome. Saya mau tanya Pak, yang Bapak makan paham apa enggak? Bapak makan apa? Maksud saya gini loh, bakso itu proteinnya berapa gram? Nasi karbonnya berapa gram?
Nggak tahu ya. Nanti yang mau makan lontong cap gome 1 kotak berapa gram? Ada yang mau? Ada yang tahu? Nggak paham tapi kenapa tetap dimakan? Lapar. Orang sehat ada laparnya. Kalau lagi sakit kan nggak mau makan, iya nggak? Itu loh, baca Alkitab itu ya, nggak mesti paham, makan aja. Paham nggak paham, kalau udah dimakan, itu lontong jadi sesuatu. Itu nasi jadi sesuatu. Itu bakso jadi sesuatu. Itu kuah jadi sesuatu. Apalagi sambalnya, sesuatu banget. Paham gak paham, makan aja. Sebab yang kita makan tidak akan sia-sia. Satu saat kalau badan kita butuh, jadi energi buat tubuh kita. Ada amin? Baca Alkitab juga sama. Baca aja, paham gak paham pokoknya baca. Yang kita gak paham, satu saat pasti ada gunanya buat tubuh rohani kita. Itulah pentingnya membaca Alkitab. Ada orang, malas baca lah pastor, gak paham. Ya lu gak paham gak baca, kapan mau pahamnya? Kalau tiap paham gak baca. Nggak ngerti lah, bosan lah ceritanya. Terus dia nggak baca, terus dengan nggak baca jadi paham gitu. Kalau dengan nggak baca jadi paham, saya mau belajar, gimana caranya? Kan justru kita mesti terus-terusan baca. Ada amin? Supaya kita bisa paham satu saat nanti. Itu pentingnya membaca Alkitab. Oke, itu yang pertama M. M yang kedua, nextnya. Nah, setelah kita baca, yang kedua kita mesti percaya. Yang kedua mempercayai. Katakan 2, 3. Habis baca, wih, warung Sunda Kang Ebet ada ayam goreng, ada karedok, ada lele bakar. Yang tertulis ada di situ. Kemudian kita bilang, gua gak percaya lah. Gak percaya. Datang pelayannya, Pak mau beli apa Pak? Saya nggak percaya, sama isi menu saya nggak percaya. Lah kan Anda mau bikin ribut namanya ya nggak sih? Udah masuk, ngedebat tukang masaknya, kita bilang, gua nggak percaya pokoknya. Ya, apa gunanya? Betul nggak? Setelah dibaca kita nggak percaya. Dan kita nggak mau pesen apa yang ada, malah pesen apa yang nggak ada. Lebih percaya yang nggak tertulis daripada yang tertulis. Itu loh banyak orang Kristen kayak gitu tuh. Lebih percaya omongan pendetanya, omongan nabinya, omongan siapapun daripada apa yang ada tertulis. Kalau Alkitab bilang seorang nabi bernubuat nggak terjadi, dia nabi palsu. Oh enggak lah pendeta kita nubuat begitu pasti terjadi, itu udah lewat. Mana kekayaan maritim balik Indonesia, mana. Tetap aja dia fanatik sama itu pendeta, artinya dia lebih percaya apa yang di luar Alkitab, mulut pendetanya, daripada apa yang ada dalam Alkitab. Nah itu tuh penyakit orang Kristen tuh. Fanatik sama personal tapi nggak kembali ke Alkitab. Menghormati orangnya wajib, tapi salah ya salah, benar ya benar. Yang tertulis ini loh, makanya Yesus selalu bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Waktu Yesus dicobai, senjata Yesus cuma ada tertulis setan. Ada tertulis. Ada tertulis. Back to the Bible, selalu kembali ke Alkitab. Makanya waktu kita membaca, ada ayam goreng, saya percaya. Ada lele bakar, saya percaya. Ada sayur asam, saya percaya. Ada kerupuk, saya percaya. Ada sambal bajak, saya percaya. Apapun yang ada tertulis di menu, saya percaya. Amin. Waktu kita baca Alkitab, paham gak paham, kita mesti bilang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, I believe. Sekalipun Yunus masuk perut ikan katanya kan. Ya kalau Alkitab bilang ya kita mesti percaya. Jangankan Yunus masuk perut ikan paus. Ikan paus masuk perut Yunus, kalau Alkitab catat kita percaya. Amin. Akhirnya apa yang tertulis ini memang Alkitab firman Tuhan. Kita mesti percaya. Jangan didebat. Kalau kita mendebat isi Alkitab, jadi setan nanti kita. Pakai Alkitab untuk menyerang Alkitab. Jadi orang-orang yang pinter banget hari ini ya, doktor teologi pakai ayat Alkitab untuk serang isi Alkitab. Kan kelewatan. Setelah kita membaca, kita mesti percaya. Membaca Alkitab, yang kedua mempercayai apapun yang Alkitab tulis di situ. Nah yang ketiga, memperkatakan. Katakan 2, 3. Setelah kita baca dan kita percaya, datanglah pelayannya tuh. Om, mau pesan apa om? Kan dia tanya sama kita ya, om mau pesan apa? Respon kita gimana?
Ya ngomong. Ngomong. Mau pesan apa? Jangan ngomong. Amin. Ngomong, saya mau nasi 1 porsi, ayam goreng 1, teh manis 1. Ngomong, yang ada tertulis, kita ucapkan. Jangan ngomong yang gak ada tertulis. Pak pesan apa Pak? Saya mau pesan tom yum sama sushi. Nggak ada. Jangan pesan yang nggak ada. Pesan apa yang ada. Itu gunanya kita baca Alkitab. Perkatakan. Kita punya mulut. Amin. Membaca masuk ke hati. Percaya ada di hati kita. Ngomong keluar yang ada di hati kita. Makanya pintu masuk ke dalam batin manusia itu ya cuma 2. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan mata kita. Jadi pintu masuk firman Tuhan itu ya, telinga kita sama mata kita. Telinga kita mendengar firman Tuhan, mata kita membaca Alkitab. Itu pintu masuknya, makanya jagalah telinga kita dan juga mata kita, supaya enggak menyesatkan. Sebab iblis menyesatkan dengan apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar. Tutup dengan firman Tuhan. Kita baca, masuk ke hati kita. Teman kita ngomong, ada nih, ada ayam nih. Dia nggak baca menu tapi dengar, sama aja, masuk juga lewat telinga ke dalam hati. Nah apa yang ada di hati dari firman Tuhan, keluarkan di mulut kita. Saya mau pesan Tuhan, saya pesan emas depanku sungguh ada, harapanku tak akan hilang. Ada nggak? Ada tuh di menu nomor sekian. Ada. Aku pesan oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Ada nggak? Ada tuh Tuhan menunya. Ada. Aku pesan Tuhan berperang buat aku. Ada menunya, ada. Aku pesan Tuhan menyinari aku dengan wajahnya. Ada menunya. Jadi apa yang ada di Alkitab kita baca dan kita perkatakan. Di tengah segala macam gempuran kata-kata negatif di sekitar kita, anak Tuhan yang baca dan percaya firman Tuhan, hatinya penuh dengan firman Tuhan, itu mulut juga ngomongnya firman Tuhan. Amin. Nah kita ngomong, oke Mbak saya mau pesan nasi putih 1, ayam goreng 1, es teh manis 1. Nah apa yang kita ngomong, itu yang dia catat. Alkitab katakan, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, itu lepas di sorga. Dalam konteks rumah makan, apa yang kita ucapkan di meja makan, diikat di dapur. Itu loh. Dapurnya di mana? Di sorga kan? Itulah. Kita waktu ngomong, dia catat. Siapa pelayannya? Malaikat-malaikat. Malaikat itu pelayan yang melayani Tuhan dan firman-Nya untuk kita umat manusia. Makanya dia tuh datang sama kita. Fandi ini pesan apa sih hari ini? Bangun tidur pesannya apa? Bete hari ini Tuhan. Gawat deh, hancur, rusak, banjir. Ngomong udah gak enak pagi-pagi tuh. Gimana dong? Biasa malaikat juga ini gak ada di menu kok pesan aneh-aneh sih. Makanya kita bangun tidur, hadapi masalah, mau meeting, temu orang, banyak tantangan, pesannya firman Tuhan. Karena pelayan hanya mencatat apa yang ada di situ. Yang gak ada, gak dicatat. Jangan sampai ada kata sia-sia keluar dari mulut kita. Pesan apa Pak? Nasi putih 1, ayam goreng, es teh manis. Oke Pak, kami catat ya. Dicatat tuh. Apa yang kita ikat di bumi, diikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi, lepas di sorga. Pakai apa? Mulut. Bilang sama-sama 2, 3. Lihat kanan kirinya bilang, jaga mulut gitu. Jaga mulut kita nih. Makanya jangan ngomong negatif ya. Jangan ngomong negatif, jangan mengutuk situasi. Makanya Tuhan tuh paling gak suka orang bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu dengan mulut. Itu Tuhan paling gak suka. Kenapa sih bangsa Israel berputar-putar padang belantara? Dosanya apa coba? Sungut-sungut aja dosa mulut tuh. Mulutnya itu gak bisa jaga tuh. Mulutnya ngomong negatif mulu, jelek mulu, marah, sungut-sungut, menggerutu mulut. Kenapa? Sebab isi hati manusia gak ada yang tahu. Tapi waktu dia ngomong, kebongkar semua apa yang ada dalam hati manusia. Makanya kalau saya mau ketemu sama orang ya, mau tahu orang itu kayak apa sifatnya, paling gampang ajak makan. 2 jam aja kita makan sama-sama. Lalu ngobrol, nah kelihatan tuh. Sebab kalau perutnya udah penuh, otaknya kosong, mulutnya loncer. Kalau belum mempan, kita kasih tequila ya nggak sih? Loncer tuh. Langsung bablas semuanya. Orang kalau perutnya penuh, otaknya kosong, malas mikir. Ngomongnya tuh lancar. Di meja makan itulah sebenarnya orang tuh bisa kelihatan sifatnya kayak apa.
Atau kasih dia happy, ajak main golf. Kalau dia happy, kelihatan sifatnya kayak apa. Kelihatan loh. Yang pemarah kelihatan, yang cabul kelihatan semua saudara. Mau tua, mau muda, itu kelihatan banget kalau dia happy. Dari mulutnya, dari omongannya, semuanya kelihatan. Makanya kita yang penuh dengan firman Tuhan, setelah kita membaca dan mempercayai, mari kita mengatakan. Setelah kita bilang, saya pesan nasi putih 1, ayam goreng dan juga es teh, dia catat semua, lalu dia ke belakang tuh. Nah waktu dia ke belakang, meja makan kita masih kosong. Tuhan, aku udah baca, aku udah percaya, aku udah confess, aku udah ucapkan firman Tuhan. Tapi kok Tuhan, mejaku belum berubah, hidupku belum berubah, kesehatanku belum berubah, keuanganku belum berubah. Kok hidupku masih gini-gini aja. Istilahnya meja makanku kok masih gini-gini aja. Nah ini yang keempat. Setelah yang pertama tadi apa? Yang kedua, mempercayai. Ketiga, setelah kita memperkatakan, yang keempat, gak bisa enggak, harus sampai pada poin, next slide, tolong di iniin, gak bisa dari belakang. Bisa nggak? Ngeheng ya, banjir. Nah, menunggu. Katakan sama-sama 2, 3. Hidup kita belum berubah, kesehatan kita masih sama aja, keluarga kita gini-gini aja, kerjaan kita juga ya masih begitu-begitu aja. Tapi kalau kita sudah belajar memperkatakan firman Tuhan, memang meja makan kita masih kosong. Setelah kita memperkatakan apa yang ada dalam menu, memang masih kosong, tapi yang berubah adalah dapurnya, betul apa enggak? Setelah kita ngomong, dapur nggak pernah sama lagi loh. Pesan apa Pak? Nasi putih, ayam goreng, es teh manis. Dia catat, dia bawa ke dapur, meja kita masih kosong. Tapi dapur lagi sibuk tangkap ayam. Lagi sibuk kulitin ayam. Lagi sibuk minyakin ayam. Lagi sibuk goreng ayam. Meja kita masih kosong, tapi dapur lagi sibuk. Hidup kita masih begini-begini aja, tapi dapur di sorga lagi sibuk mempersiapkan kita punya pesanan. Amin. Makanya menunggu bukan pekerjaan yang sia-sia. Kalau kata orang dunia, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Kalau yang kita tunggu entah kapan datangnya. Datang apa enggak juga kita nggak tahu. Tapi kalau kita menunggu sesuatu yang sudah pasti, itu tuh excited kitanya. Amin. Sesuatu yang pasti daripada Tuhan yang baik, indah pada waktunya. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, enggak jadi lemah. Kalau kita nunggu firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan menanti firman Tuhan itu tidak sia-sia. Malaikat lagi sibuk di dapur sana mempersiapkan apa yang kita pesan. Sesuai dengan janji Tuhan dan waktu Tuhan buat kita. Memang belum banyak berubah secara kenyataan. Tapi ingat loh, alam roh sedang berubah. Alam sorgawi sedang mempersiapkan sesuatu. Dan anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan harus kuat imannya. Sebab proses Tuhan selalu ada durasi masa menunggu. Namanya ketekunan. Kalau kita tiba-tiba pergi, udah lama lah, cabutlah. Kayak kasus tuh, ada kasus kan, bibi apa tuh, kelinci apa tuh. Baca nggak? Yang di Kemang tuh rumah makan tuh. Ada kasus tuh yang punya tuh. Itu kasusnya kenapa? Karena nunggu kelamaan katanya. Lagi rame dia pesan setengah jam gak keluar-keluar. Bukannya dia nunggu kelamaan, diam di meja, dia bangun, dia ke dapur, dia marah-marah di dapur. Ada CCTV-nya, gitu loh. Tapi entah gimana kasusnya lah itu ya, akhirnya si orang ini malah tuntut balik dan yang punya kopitiamnya malah jadi tersangka. Emang hukum agak aneh ya, kita mesti minta bantuan Tuhan Yesus. Emang aneh tuh, dia yang marah-marah, dia yang buat kekerasan di dapur, jadi yang punya rumah makan ya dituntut hari ini ya. Katanya 2 kasus berbeda, I don't know lah. Ya bukan urusan saya, tahu-tahu aja sedikit. Nah, di waktu nunggu ya sabar aja, tenang. Di mana kita menunggu ya udah di situ. Jangan kemana-mana. Jangan, udahlah malas lah, pindah-pindah ke rumah makan Vietnam. Ke rumah makan sebelah juga sama. Baca menu, percaya menu, pesan menu, nunggu juga ya enggak? Tetap nunggu juga. Dimanapun ya sama prosedurnya, kita mesti menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Baru kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin.
Nah setelah kita menunggu, kalau kita setia dengan taat menunggu, yang kelima, next slide, baru kita bisa mendapatkan dan menikmati. Bilang sama-sama, menikmati. Jadi dari membaca ke menikmati ada prosesnya. Setelah kita baca, mesti percaya. Kalau hati kita percaya, mulut harus mengaku. Setelah hati percaya, mulut mengaku, ya sikap kita menunggu. Waktuku bukan waktu Tuhan. Allah membuat semua indah pada waktunya. Nah kalau kita sabar, 15 menit tetap di tempat, enggak belok ke kanan atau ke kiri, enggak menyelingkuhi Tuhan dengan pesan di sini makan di sana. Nah, enggak lama kemudian, Pak ini Pak pesanannya Pak, akhirnya semua indah pada waktunya. Baru kita bisa nikmati berkat Tuhan di situ tuh. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, contoh sederhana ini harus kita ngeresapi sungguh-sungguh. Terutama kalau kita lagi ke rumah makan, supaya ingat 5 poin ini. Supaya gak gampang lupa ya. Jadi kalau ada hari ini yang masih nunggu, ya udah sabar nunggu. Yang masih bergumul dengan sungut-sungut dan menggerutunya, mari kita buanglah. Jaga mulut kita dengan baik. Yang masih percaya apa enggak percaya firman Tuhan gimana ya. Kalau udah ada tertulis ya percaya. Iblis aja percaya, masa kita gak percaya sih? Setan aja yakin Alkitab itu firman Tuhan. Masa kita lebih setan daripada setan? Setan aja percaya, masa kita gak percaya sih? Ya. Dan puji Tuhan lah masih ada Alkitab buat kita hari ini ya. Apakah yang tertulis ataupun yang digital, yang penting baca tiap hari. Gak tahu saya baca sampai kapan, pokoknya selama masih hidup saya baca. Kalau bisa setahun selesai sekali, hari ini saya pundurin sedikit. 1,5 tahun baru selesai. Saya bilang saya gak mau terlalu ngebut Tuhan. Saya mau agak santai bacanya pelan-pelan saya bilang. Dulu pokoknya 1 tahun mesti selesai, saya kebut. Kalau ada nunggak berapa hari harus kejar semua. Sekarang saya gak sengotot itu. Saya pokoknya Tuhan saya mau baca 1,5 tahun selesai. Ini udah sampai kejadian. Saya mundur bacanya saking bosannya dari kejadian ke wahyu, sekarang wahyu ke kejadian gitu ya. Udah sampai kejadian nih saya baca nih. Udah mau selesai lagi berarti kan. Jadi ya daripada bosan baca saya dari wahyu dulu dah mundur ke kejadian. Bolak-balik gitu ya. Yang penting baca. Dengan membaca pasti Alkitab atau firman Tuhan ada gunanya buat kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sampai sini. Kita tundukkan kepala kita semua. Kita akan doa sama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti oleh Bapak Gembala ya. Kita doa sama-sama dulu. Bapak di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami bisa terima pada kesempatan siang ini. Kembali Tuhan mengajar kami satu pola yang sangat sederhana dengan 5M. Kami harus membaca Alkitab, kami harus mempercayai isi Alkitab, kami harus memperkatakan apa yang tertulis di Alkitab, dan kami harus menunggu setiap janji Tuhan dalam Alkitab sampai akhirnya kami bisa menerima dan menikmati segala berkat di balik janji firman Tuhan itu. Kiranya satu prinsip yang sederhana ini akan membuat kami semakin hari semakin mencintai Tuhan dan titah-Mu, mengecap betapa manisnya janji Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan dengan satu level pengertian yang sehat, sehingga kami tidak lagi mendustai Tuhan dan sesama, apalagi didustai oleh sesama kami yang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan siang hari ini, kami terima dengan penuh ucapan syukur dan kuduskan segenap hati kami supaya kami semua layak untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang sudah menebus hidup kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya kembalikan. Buat teman-teman perjamuan kudus, silakan. Kita persiapkan hati kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah
Kita bangkit berdiri. Biar kita merenungkan kita hidup layak beraktivitas, menikmati semua apa yang sudah Tuhan sediakan. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Lebih daripada itu, Dia berikan jalan pulang buat kita ke tempat yang kekal lewat darah-Nya, sehingga kita menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu biarlah kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga perjamuan kudus ini kita boleh nikmati oleh karena kita memahami bahwa semuanya yang tertulis dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus hanya untuk kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita meyakini bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk kita semua, sehingga kita manunggal bersama dengan Kristus. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan kita juga meyakini bahwa darah Kristus yang menyelamatkan itu benar-benar tercurah hanya untuk kita. Dan kita juga meyakini bahwa setiap kali kita meminum anggur dari cawan, kita percaya bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian hidup kita yang tidak bisa dirampas, direbut oleh siapapun karena kasih-Nya kepada kita. Kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Kita masing-masing merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus yang mau menjangkau kita yang nista ini. Tangannya yang kudus menjangkau kita. Tangannya yang kudus mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan biarlah kita menjadi bilangan orang-orang yang berbahagia oleh karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengadakan perjamuan kudus yang mengingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah hidup kami hari-hari benar-benar berbuah iman untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami boleh membaca firman-Mu. Kami boleh mempercayai firman-Mu. Kami boleh memperkatakan firman-Mu. Dan kami boleh menunggu. Dan kami boleh menikmati segala apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dan terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan pada Bapak Agus.
Shalom, selamat siang semua. Terima kasih pada Pastor Fanny Stephen yang sudah memberkati kami dengan firman hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan keluarga dan istri. Oke, dibacakan untuk pengumuman minggu depan, Bapak Ibu. Untuk minggu depan, tanggal 15 Maret, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yulis. Bapak Yulis Parapat, ya. Juga diinfokan untuk nanti tanggal 4 kita akan mengadakan acara berbagi kasih pada 4 April Paskah. Kita akan berbagi kasih dengan Yayasan Ruth di Bandung, di daerah Cimahi, Paromong sana. Kita akan berbagi kasih sana, dan kemudian nanti juga akan ada kebersamaan dari keluarga Ektus di Bandung. Ya, jadi Bapak Ibu yang bergerak untuk ingin berbagi kasih pada Yayasan Ruth juga nanti bisa berpartisipasi dengan, masih ada gak ya Selin ya, bisa berbagi kasih juga dengan mentransfer ke rekening, ya. Nanti ada rekeningnya. Saat ini jumlah yang sudah terkumpul untuk Yayasan Ruth saat ini adalah sebesar Rp2.700.000 untuk Yayasan Ruth. Nanti kita akan sana untuk memberikan secara tunai. Ini jadi ulang kembali untuk Yayasan Ruth di Cimahi, Parompo. Yayasan Ruth ini dia adalah yayasan yang yang menerima anak-anak yang tidak diinginkan, ya, maksudnya anak-anak yang mungkin tidak diinginkan oleh orang tuanya. Ada ini nggak Selin ya, nomor bentar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berpartisipasi, bisa juga mengirimkan dana, ya, ke rekening Blue by Digital, ya, nomor ini ntar ya Bapak Ibu lagi kita berikan. Kita akan menyediakan transportasi 1 unit bus isi 35. Nanti kita ngumpulnya di sini, ya, kita ngumpul titik poinnya akan ada di apartemen Mutiara. Nanti kita akan pergi dari sini jam 7 pagi. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin berbagi kasih juga pada Yayasan Ruth, bisa transfer rekening dulu by BCA Digital 005394506754 atas nama saya, dan mohon kerjasamanya untuk memberikan kode 001 di angka terakhir nominal. Contohnya seperti ini. Saja. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang mau daftar silakan, ya, masih ada seat ya Pak ya. Masih ada 4 sepertinya. Ya, 4 atau 5 seat. Mungkin nanti kita setelah ini boleh kali ya kita ngumpul dulu, ya Pak ya, untuk membicarakan lagi untuk tanggal 4 nanti. Ya, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri. Ini merupakan perdana dari gereja kita, komunitas kita untuk berbagi keluar. Biasanya kita di dalam aja, tapi biar kita juga berfungsi buat orang banyak di luar gereja. Biar yang perdana ini kita bisa hadir semua. Masih ada 4 kursi kalau nggak salah ya. Untuk kita hadir di sana. Nanti juga di sana ada kuis lah. Ya, Gus ya, kuis. Oke. Ya, kita happy di sana, pasca di sana. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang sudah melawat kami lewat hadirat-Mu, lewat berkat firman-Mu, dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya menunggu saja, menonton saja, tapi biarlah kami boleh menjadi Kristen yang aktif, pengikut Kristus yang aktif
dengan membaca, mempercayai, dan memperkatakan, menunggu firman-Mu dan menikmati firman-Mu sebagaimana yang sudah diuraikan oleh hamba-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang menjadi terang bagi dunia yang sedang gelap ini, bagi dunia yang sedang berdusta besar-besaran. Biarlah kebenaran yang kami dapatkan dari firman-Mu ini boleh menerangkan hati-hati yang dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu, baik di rumah tangga mereka, baik di pekerjaan mereka, baik di studi mereka, baik itu di komunitas mereka, maupun pekerjaan-pekerjaan mereka di luar sana. Tuhan sudah memberkati dan sudah menyayangi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak berkata